Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba bongkar materi dari Budi Hartono soal mekanika kinetik. Fokusnya ke mesin sederhana. Betul, mungkin kedengarannya simple ya, tapi ini dasar yang penting banget. Ya kan? Nah, sebelum jauh, mesin itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, ya alat apa aja yang bikin kerjaan kita lebih mudah gitu kan ya? Persis. Nah, di materi ini disebut ada 5 alasan utama kenapa kita pakai mesin. Pertama, ya buat mengubah energi. Kayak generator, itu ubah gerak jadi listrik. Oh iya benar. Kedua, buat mindahin energi. Contohnya di pesawat tuh. Energi mesin kan dialirkan lewat macam-macam komponen gitu ya, sampai akhirnya ke baling-baling. Oke, mindahin energi. Terus? Ketiga, ini yang sering dicari, menggandakan gaya. Kayak pakai katrol gitu, ngangkat yang berat jadi terasa lebih enteng. Nah, itu dia. Atau kebalikannya ya. Yang keempat, gandain kecepatan. Contohnya sepeda. Kita ngayuhnya kan perlu usaha lebih gede, tapi ya rodanya muter lebih kencang. Bener. Dan terakhir, yang kelima, cuma buat ngubah arah gaya. Paling gampang lihat yang bendera deh. Kita tarik tali ke bawah, benderanya malah naik ke atas. Praktis kan? Iya. Nah, secara umum kan kita kenal ada 6 ya jenis mesin sederhana itu. Ada tuas, katrol, roda sama porosnya, bidang miring, terus skrup, sama roda gigi. Betul, ada 6 itu. Tapi, ada fakta menarik nih. Buat fisikawan, sebenarnya semua itu akarnya cuma dari 2 prinsip dasar aja. Oh ya? Apa aja tuh? Prinsip kerja tuas sama prinsip kerja bidang miring. Udah, itu aja intinya. Wah, jadi lebih simpel dong ya. Berarti katrol, roda dan poros, roda gigi, itu semacam variasi dari tuas gitu. Tepat sekali. Sementara baji sama skrup itu pengembangan dari prinsip bidang miring. Oke. Jadi kalau kita udah pegang 2 prinsip ini, mesin sekompleks apapun ya pada dasarnya cuma gabungan dari yang sederhana ini ada dong ya. Bener banget. Makanya ini penting dipahami. Jadi, misi kita sekarang buat Anda, kita bedah bareng deh konsep inti mesin sederhana dari sumber ini. Gimana cara kerjanya, variasinya, dan yang paling penting, gimana kita bisa dapat keuntungan dari alat-alat ini. Ngomongin keuntungan nih, konsep pertama yang wajib kita pegang itu keuntungan mekanis. Atau kalau istilah keren ya, mechanical advantage, disingkat ME. Ini kayak kode curang fisika gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu. ME ini nunjukin seberapa besar sih gaya atau jarak kita bisa dilipat gandakan pakai mesin. Oke, jadi gimana cara ngitungnya? MA itu intinya perbandingan, rasio, antara output yang kita dapat, entah itu gaya keluaran atau jarak keluaran, dibanding sama input yang kita kasih, gaya masuk atau jarak masuk. Nah, rumusnya ada 2 cara lihatnya. Gimana tuh? Bisa MA sama dengan gaya keluar dibagi gaya masuk. Atau kalau lihat dari jarak, MA sama dengan jarak masukan dibagi jarak keluaran. Perhatiin ya, buat jarak, rumusnya kebalik. Nah ini dia nih, ini yang sering disebut trade-off itu bukan sih? Kita nggak bisa dapat semua enaknya sekaligus. Persis, nggak ada makan siang gratis di fisika. Kalau kita mau untung gede di gaya, ya kita mesti bayar pakai jarak yang lebih jauh atau kecepatan yang lebih pelan. Jadi energi keluar nggak mungkin lebih besar dari energi masuk ya? Tetap hukum kekekalan energi berlaku. Tepat. Kalau MA gaya lebih dari 1, artinya kita untung gaya. Nah, MA jaraknya pasti kurang dari 1. Artinya kita rugi jarak atau kecepatan. Kerja yang kita masukin, gaya kali jarak, itu idealnya ya sama dengan kerja yang dihasilin mesin. Paham. Oke, sekarang kita masuk ke contoh paling dasar dan paling tua mungkin ya. Tuas atau lever. Ini kan ada di mana-mana, dari jungkat-jungkit sampai linggis buat nyongkel paku. Betul. Komponennya selalu ada 3. Titik tumpu kita sebut F, fulcrum. Terus titik tempat kita kasih gaya itu upaya atau E, effort. Sama titik tempat bebannya itu resistensi atau R, resistance. Dan yang nentuin hasilnya itu posisi F, E, R ini sama jaraknya ya. Ada istilah lengan upaya sama lengan resistensi kan? Iya, bener. Lengan upaya kita sebut L, itu jarak dari F ke E. Lengan resistansi kita sebut L kecil, itu jarak dari F ke R. Ini nyambung banget sama konsep torsi atau momen gaya. Gaya dikali lengannya.
Upaya kita itu bikin torsi buat ngelawan torsi dari si beban. Oke. Dan katanya ada satu rumus umum ya yang berlaku buat semua jenis tuas pas lagi seimbang. Ada. Gampang kok. Upaya E dikali lengan upaya L itu sama dengan resistansi R dikali lengan resistansi L kecil. Gampangnya, torsi masukan sama dengan torsi keluaran. Sip. Nah, tuas kan ada kelas-kelasnya ya. Kita mulai dari kelas pertama deh. Ini yang kayak gimana? Kelas pertama itu yang titik tumpunya F ada di antara upaya E dan resistansi R. Paling gampang bayangin jungkat-jungkit atau gunting, tang, linggis pas lagi nyongkel. Oh iya. Posisi F-nya di tengah-tengah E sama R. Bahkan di materi ini dicontohin keseimbangan pesawat. Pusat gaya angkat sayap itu F lah, nah berat di depan atau belakang itu bisa jadi E dan R-nya. Menarik. Nah, kelas pertama ini katanya fleksibel ya. Bisa buat untung gaya, bisa juga buat untung jarak. Betul. Tergantung posisi F-nya lebih deket ke E atau ke L. Kalau lengan upaya L lebih panjang dari lengan resistansi, IL, kita untung gaya. Kalau kebalikannya, kita untung jarak atau kecepatan. Tapi ya itu tadi, nggak bisa dua-duanya sekaligus. Coba deh kita pakai contoh hitungan. Misal mau angkat batu, R beratnya 500 pon. Jarak batu ke tumpuan IL itu 12 inci. Tapi kita bisa dorong di ujung satunya yang jaraknya 60 inci dari tumpuan L. Berapa gaya E yang kita perluin? Oke, kita pakai rumus tadi ya. E kali L sama dengan R kali IL. Masukin angkanya. E kali 60 inci sama dengan 500 pon kali 12 inci. Oke, terus E-nya jadi? E-nya jadi 500 pon kali 12 dibagi 60. Hasilnya 100 pon. Jauh lebih kecil kan dari 500 pon? Wah, iya. Cuma 100 pon buat ngangkat 500 pon. Berarti keuntungan mekanisnya, MA-nya, itu gaya keluar, R, dibagi gaya masuk, E. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Untung 5 kali lipat gayanya. Bener, tapi ingat trade-off-nya. Pasti soal jarak ya. Tepat. Kalau titik upaya kita tekan ke bawah sejauh katakanlah 10 inci, titik bebannya itu cuma bakal naik 10 dibagi 5, alias 2 inci aja. Kita nuker jarak demi gaya. Tapi kerja yang dilakuin tetap sama. 100 pon kali 10 inci sama dengan 500 pon kali 2 inci. Sama-sama 1000 pon inci. Kalau kita abaikan gesekan ya. Oke, jelas banget untuk kelas 1. Nah, kalau tujuannya emang cuma buat untung gaya aja, kayak waktu kita pakai gerobak dorong buat mindahin barang berat, itu beda lagi kan ya konfigurasinya? Nah, itu dia contoh klasik tuas kelas kedua. Di sini titik tumpu F-nya ada di salah satu ujung. Upaya E kita kasih di ujung satunya lagi, nah beban R-nya ada di tengah-tengah antara F dan E. Coba bayangin, gerobak dorong. Oh iya, rodanya itu E-nya, pegangan tempat kita angkat itu E-nya, terus isi gerobaknya itu R-nya di tengah, bener ya? Kali. Dengan susunan kayak gitu, lengan upaya, L, jarak dari roda ke pegangan, itu pasti selalu lebih panjang dari lengan resistensi, L, jarak dari roda ke pusat beban. Artinya, MA-nya selalu lebih dari 1 dong. Jadi ini emang khusus buat gandain gaya aja. Bener banget, kelas kedua itu selalu kasih keuntungan gaya. Nih, di contoh hitungan sumber. Gerobak, L-nya 60 inci, L-nya 18 inci. Bawa beban R 300 pon. Berapa upaya E buat ngangkatnya? Oke, R sama dengan 300, L sama dengan 18. Pakai rumus yang sama lagi. E XL sama dengan R kali L. Iya, E kali EA sama dengan 300 kali 18. Jadi E sama dengan 300 kali 18 dibagi 60. Hasilnya 90 pon. Wah, cuma 90 pon buat angkat 300 pon. MA-nya berarti 300 dibagi 90, sekitar 3,33 ya. Lumayan banget. Lumayan kan? Nah, tinggal satu lagi nih, kelas ketiga. Kelas ketiga ini gimana posisinya? Kebalikannya kelas 2. Bisa dibilang gitu. Titik tumpu F di satu ujung, beban R di ujung satunya lagi, paling jauh. Nah, upaya E-nya kita kasih di tengah-tengah antara F dan R. Tunggu deh. Kalau E-nya di tengah, berarti lengan upayanya lebih pendek dong dari lengan resistansi. Ya, Loh, kalau gitu kita malah butuh gaya lebih besar dari bebannya dong.
Apa untungnya pakai tuas kelas 3 ini? Kok aneh? Haha, pertanyaan bagus. Untungnya bukan di gaya, tapi di kecepatan atau jangkauan gerak di ujungnya. Karena titik E-nya gerak sedikit aja, titik R yang di ujung sana bisa gerak lebih jauh dalam waktu yang sama. Oh, jadi buat ngebutin gerakan di ujung beban ya? Benar. Contoh di sumber ini, roda pendaratan pesawat yang bisa ditarik masuk itu loh. Engselnya ke badan pesawat itu F-nya. Roda sama rem di ujung itu R-nya. Nah, aktuator hidrolik yang narik atau dorong di tengah itu E-nya. Tujuannya biar roda bisa cepat masuk atau keluar. Ah, gitu toh. Jadi, ini buat aplikasi yang butuh kecepatan di outputnya, biarpun mesti keluar gaya lebih besar. Oke deh, jelas sekarang bedanya 3 kelas tuas. Prinsipnya sama torsi, tapi konfigurasinya nentuin hasilnya. Sekarang, gimana soal katrol atau puli? Ini katanya juga pakai prinsip tuas ya? Betul, katrol itu kan intinya roda yang ada gotnya di pinggir, muter di poros, terus biasanya dipasang di rangka gitu, namanya blok. Nah, roda yang ada gotnya itu namanya sheave. Kalau ada beberapa katrol digabung dalam blok, itu namanya takal atau block and tackle. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu. Katrol tetap tunggal. Yang cuma satu katrol diam gitu. MA-nya kan katanya cuma satu ya? Terus ngapain repot-repot pakai? Nah, pertanyaan bagus lagi nih. Emang MA gayanya satu. Kalau kita lihat, ini mirip tuas kelas pertama. Titik tumpunya di poros katrol, lengan upaya sama lengan resistansinya sama panjang, yaitu jari-jari katrol. Karena lengannya sama, ya E sama dengan R. Gak ada untung gaya. Terus untungnya apa dong? Untungnya cuma mengubah arah gaya. Coba deh, lebih gampang narik tali ke bawah buat ngangkat beban ke atas, atau malah harus narik langsung ke atas. Lebih enak narik ke bawah kan? Ini soal kenyamanan sama posisi kerja aja. Oh iya, bener juga sih. Lebih ergonomis gitu ya. Oke, terus gimana kalau katrolnya nggak diam, tapi ikut naik bareng beban? Itu katrol bergerak tunggal kan ya? Ini gimana ceritanya bisa kasih keuntungan gaya? Nah, ini baru beda. Kalau katrol bergerak, bebannya kan digantung di katrolnya tuh. Terus katrolnya ditahan sama 2 bentangan tali yang ke atas. Jadinya, beban itu kayak dibagi 2 sama kedua tali itu. Oh, jadi kayak ditopang 2 tali. Iya, ini bisa kita analogiin kayak tuas kelas kedua. Lengan upayanya, diameter katrol, tempat kita tarik tali, jadi 2 kali lengan resistensinya, jari-jari katrol, tempat beban nyantol. Makanya MA gayanya jadi 2. Wah, usaha kita jadi cuma setengah berat beban dong. Keren. Tapi, pasti ada harga di jarak tariknya kan? Udah hafal ya? Bener banget. Buat ngangkat beban setinggi 1 meter, kita mesti narik tali sepanjang 2 meter. Untung gaya setengahnya, tapi rugi jarak 2 kalinya. Balik lagi ke prinsip trade-off. Oke. Nah, di mana kalau kita gabungin katrol tetap sama katrol bergerak? Itu jadi takal atau block and tackle kan? Yang sering kita lihat di bengkel buat ngangkat mesin mobil gitu. MA-nya gimana ngitungnya? Kuncinya gampang, hitung aja. Ada berapa bagian tali yang langsung nopang si katrol bergerak, yang nempel sama beban. Jumlah tali itulah yang jadi MA totalnya. Oh, jadi tinggal hitung jumlah tali yang nopang beban? Yang vertikal nopang beban ya, contoh di sumber. Ada sistem pakai 4 katrol, 2 tetap di atas, 2 bergerak di bawah sama beban. Nah, bebannya ini ditopang sama 4 bagian tali yang vertikal. Jadi MA-nya ya 4. Kalau mau ngangkat beban 200 pon, kita cuma perlu narik pakai gaya 50 pon aja. Gila, efisien banget buat gaya. Makin banyak katrol sama lilitan tali yang nopang, makin gede MA-nya. Tapi, ya makin panjang juga tali yang mesti ditarik ya. Oke, katrol beres. Sekarang kita pindah ke roda gigi atau gear. Ini juga katanya aplikasi tuas. Kok bisa roda gigi jadi tuas? Coba bayangin 2 roda gigi nempel. Titik sentuh gigi-giginya itu kan tempat gaya ditransfer. Nah, poros masing-masing roda gigi itu bisa dianggap titik tumpu. Jari-jari roda giginya itu kayak lengan tuas. Jadi, pas satu roda gigi penggerak, muter roda gigi lain yang digerakkan, mereka itu kayak sepasang tuas kelas pertama yang saling dorong. Menarik analoginya. Oke, kita lihat jenis yang paling umum deh. Gigi lurus atau spur gears. Di sumber ada contoh, gigi biru penggerak, diameter 12 inci, 60 gigi. Muter gigi kuning, digerakkan, diameter 9 inci, 45 gigi. Gimana kita tahu ini untung atau rugi?
diameter roda gigi yang digerakkan. Lengan resistansi itu jari-jari atau diameter roda gigi penggerak. Oh, kebalik ya? Iya, jadi MA gaya sama dengan lengan upaya, lengan resistansi sama dengan diameter kuning, diameter biru, 9 inci, 12 inci sama dengan 0,75. Kurang dari 1. Berarti rugi gaya dong? Betul, rugi gaya. Tapi MA kecepatan RPM-nya dihitung kebalikannya lagi. Lengan resistansi, lengan upaya, sama dengan diameter biru, diameter kuning. 12 inci, 9 inci, itu sekitar 1,33. Nah, ini lebih dari 1. Berarti untung kecepatan. Jadi jelas ya kesimpulannya. Kalau gigi gede muter gigi kecil, kecepatannya nambah, tapi torsinya, gaya putarnya, turun. Baling pesawat gitu. Tujuannya kan ngurangin RPM mesin yang tinggi, tapi ningkatin torsi buat muter baling-baling yang gede. Ya. Oke, selain spur gear, ada lagi jenis lain kan? Kayak gigi kerucut atau bevel gears? Ada, itu bentuknya kayak kerucut kepotong gitu. Fungsinya unik, buat ngubah arah putaran. Misalnya dari poros horizontal jadi muter poros vertikal. MA-nya ya tergantung perbandingan ukuran sama jumlah giginya. Terus ada lagi gigi cacing atau worm gear. Ini gimana bentuknya dan apa spesialnya? Gigi cacing itu bentuknya kayak sekrup gitu, ada ulirnya. Dia muter roda gigi lurus biasa, spur gear. Keunggulannya, dia bisa ngasilin MA yang tinggi banget. Satu putaran penuh si cacing itu mungkin cuma bikin spur gear-nya geser 1 gigi aja. Wah, berarti MI, Bang. MA-nya bisa sama dengan jumlah gigi di spur gear-nya itu. Kalau spur gear-nya punya 25 gigi, ya MA-nya bisa 25. Makanya ini sering dipakai di mekanisme setir mobil atau alat pengangkat, karena bisa gandain gaya secara efektif banget. Wow, MA25 itu gede banget ya. Kebayang kuatnya. Oke, sumber juga nyebut sistem roda gigi planetari, matahari, planetary sun gear system. Ini biasanya dipakai di mana? Nah, ini umum banget dipakai di propeller reduction gearbox pesawat, seperti yang tadi disebut. Mekanismenya agak kompleks sih. Poros mesin muter gigi matahari, sun gear di tengah. Gigi matahari ini muter beberapa gigi planet, planetary gears, yang orbit di sekelilingnya. Terus gigi planet ini nyentuh dan muter gigi cincin, ring gear, di bagian paling luar. Output ke baling-balingnya bisa diambil dari rumah gigi planetnya atau dari gigi cincinnya, tergantung desain buat ngedapetin reduksi kecepatan yang pas. Rumit juga ya bayanginnya. Cara cepat ngitung rasio reduksinya gimana? Buat konfigurasi umum, rasio reduksi kasarnya bisa dihitung dari jumlah gigi cincin dibagi jumlah gigi matahari. Contoh di sumber. Cincin 82 gigi, matahari 28 gigi. Reduksinya berarti 82 dibagi 28, sekitar 2,93. Artinya, mesinnya muter hampir 3 kali lebih cepat daripada baling-balingnya ya? Kurang lebih begitu. Ini penting buat efisiensi baling-baling. Oke, nah ini nyambung ke konsep rasio kecepatan, velocity ratio, sama rasio roda gigi, gear ratio. Apa bedanya sih? Rasio roda gigi itu perbandingan jumlah gigi aja. Misal 10 gigi banding 40 gigi, ya rasionya 1:4 atau 10:40. Kalau rasio kecepatan itu perbandingan kecepatan putarnya, RPM. Hubungannya kebalik. Kalau rasio gigi 1:4, gigi penggerak lebih kecil, rasio kecepatannya jadi 4:1. Gigi penggerak muter 4 kali lebih cepat. Oke, kebalikan ya. Ada contoh hitungannya? Ada nih, misal gigi pinion penggerak 10 gigi, muter spur gear digerakkan 40 gigi. Spur gear ini muter 160 RPM. Berapa kecepatan si pinion? Space. Oke, gigi pinion 10, gigi spur 40, kecepatan spur 160 RPM. Rumusnya gimana? Gigi pinion gigi spur sama dengan kecepatan spur kecepatan pinion. Jadi 1040 sama dengan 160 sp. Tinggal dihitung sp sama dengan 40 kali 160, 10. Hasilnya 640 RPM. Wah, jauh lebih cepat ya si pinion yang giginya lebih dikit? Oke, paham. Sumber juga ngasih contoh rasio lain ya, kayak kecepatan jelajah pesawat 200 knot versus max 250 knot. Itu rasionya 200-250, jadi 45 atau 4:5. Ini cuma perbandingan biasa aja kan ya? Iya, itu cuma nunjukin perbandingan relatif. Terus ada juga cara ngubah rasio kayak 9,5 jadi basis per 1. Tinggal dibagi aja, 9 dibagi 5 itu 1,8. Jadi 9,5 sama aja kayak 1,81. Biar gampang bandinginnya. Sip, sip. Oke,
Prinsip tuas dan turunannya, katrol, roda gigi, udah kita bedah nih. Sekarang kita pindah ke prinsip dasar kedua, bidang miring atau incline plane. Konsepnya simpel banget ini mah, tapi berguna banget ya. Banget, intinya kan permukaan miring buat mindahin barang ke tempat lebih tinggi, pakai gaya lebih kecil, tapi ya jalannya jadi lebih jauh. Jalan nanjak di gunung itu contoh alami ya? Atau rem buat naikin motor ke mobil pickup? Betul, di sumur malah dicontohin pakai rem kayu buat dorong pesawat Cessna 172 yang beratnya 1.600 pon ke atas timbangan. Jadi nggak perlu pakai dongkrak hidrolik yang berat. Nah, MA-nya bidang miring gimana ngitungnya? Gampang juga. Panjang bidang miringnya, L, itu lengan upayanya, jarak tempuh gaya dorong kita. Ketinggian vertikal yang dicapai, L, itu lengan resistansinya. Jadi, MA sama dengan panjang L dibagi tinggi L. Makin landai bidang miringnya, L makin besar dibanding L, ya MA-nya makin gede. Coba kita hitung gaya dorong buat Cessna tadi. Berat, R, 1.600 pon. Panjang rem, L, misal 24 inci. Tingginya L, 6 inci. Berapa gaya dorong E minimalnya? Kita bisa pakai analogi rumus tuas lagi, E kali L sama dengan R kali L. Ini penyederhanaan sih, ngabaikan gesekan. Jadi, E kali 24 inci sama dengan 1.600 pon kali 6 inci. Tinggal dihitung E-nya. E sama dengan 1.600 kali 6 bagi 24. Itu sama dengan 400 pon ya? Betul, jauh lebih enteng kan daripada ngangkat langsung 1.600 pon? Iya, jauh banget. Prinsipnya sama lagi ya, nuker jarak, dorong lebih jauh, demi gaya lebih ringan. Nah, katanya sekrup sama baji itu turunan bidang miring juga. Gimana ceritanya? Coba lihat ulir di skrup atau baut. Itu kan sebenarnya bidang miring yang digulung ngelilingin batang silinder. Oh iya juga ya. Pas kita muter baut pakil obeng atau kunci itu L-nya, keliling putaran, ulirnya itu naik atau nurun di bidang miring itu sambil ngedorong maju. Itu L-nya, jarak maju per putaran atau pitch. Makanya baut yang ulirnya halus, pitch kecil, L-nya kecil, punya MA lebih gede, muterinnya lebih banyak, tapi daya cengkramnya lebih kuat. Masuk akal banget. Terus kalau baji atau wedge, kayak pahat atau kapak gitu? Itu sebenarnya dua bidang miring yang ditempelin punggungnya. Pas didorong maju, sisi miringnya maksa material buat misah ke samping. Panjang bajinya bisa dianggap L, lebarnya atau tebelnya itu L, jadi MA sama dengan panjang lebar. Makin runcing bajinya, MA-nya makin gede buat membelah. Oke, jadi keenam mesin sederhana udah kebahas semua nih sama dua prinsip dasarnya. Tapi kan dari tadi kita ngomongnya kayak semua lancar jaya gitu ya. Di dunia nyata ada faktor gesekan, panas, dan lain-lain. Nah ini masuk ke konsep efisiensi ya. Kenapa ini penting banget, apalagi buat desain pesawat? Wah, ini krusial banget. Efisiensi itu kayak rapornya mesin. Seberapa bagus dia ngubah energi atau kerja yang kita kasih jadi kerja yang benar-benar berguna. Di dunia nyata, nggak ada mesin yang 100% efisien. Pasti ada aja energi yang hilang. Hilang kemana tuh? Bukan hilang sih, tapi berubah bentuk jadi yang nggak kita mau. Paling banyak jadi panas gara-gara gesekan. Tapi bisa juga karena getaran, suara, atau materialnya melar sedikit terus balik lagi, defleksi, aus. Nah, buat perancang pesawat, efisiensi ini harga mati. Soalnya tiap gram berat sama tiap tetes bahan bakar itu berharga banget. Jadi gimana cara ngukurnya? Di sumber ada dua rumus disebut. Yang pertama, efisiensi dalam persen sama dengan keuntungan mekanis aktual dibagi rasio kecepatan ideal dikali 100. Rasio kecepatan ideal itu kayak MA teoritis yang cuma ngitung geometri, misal LL di bidang miring atau jumlah tali di katrol, tanpa mikirin gesekan. Nah, MA aktual itu yang beneran kita ukur pas mesinnya kerja. Oke, itu rumus pertama. Yang kedua? Yang kedua lebih simpel konsepnya. Efisiensi sama dengan kinerja nyata dibagi kinerja ideal. Sumber ini juga mengenekanin banget gesekan itu biang kerok utama kenapa mesin jadi nggak efisien. Katanya sih bakal dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya di materi aslinya. Oke deh. Wah, lumayan dalam juga ya kita ngebahas dasar-dasar mesin ini. Coba kita rangkum sedikit ya. Kita udah lihat 6 jenis mesin sederhana. Tuas, kelas 1, 2, 3, katrol, tetap, gerak, takal, roda gigi, macam-macam jenisnya, bidang miring, baji, sama skrup.
Dan kita kini paham kalau semua itu intinya cuma mainin dua prinsip dasar, prinsip tuas sama prinsip bidang miring. Konsep kuncinya juga keuntungan mekanis atau MA yang selalu punya konsekuensi trade-off antara gaya dan jarak atau kecepatan. Nggak ada yang gratis, Tis. Terakhir, kita juga jadi sadar soal pentingnya efisiensi. Ukuran kinerja di dunia nyata, di mana faktor kayak gesekan itu selalu nyolong sebagian hasil ideal yang kita harapkan. Ya, semoga pembahasan kita ini bisa bantu Anda nangkep inti dari materi sumber soal mesin sederhana ini ya, biar lebih kebayang cara kerjanya dan gimana kita menganalisisnya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pemahaman ini lebih jauh dikit. Tadi kan disinggung kalau gesekan itu musuh utama efisiensi. Pertanyaan buat Anda renungkan nih. Mengingat gesekan ini nggak bisa dihindarin dan selalu bikin energi bocor, gimana ya kira-kira para insinyur itu nemuin keseimbangan? Di satu sisi pengen bikin mesin dengan MA setinggi mungkin, biar kerjanya enteng, tapi di sisi lain harus ngadepin kenyataan kalau energi bakal banyak kebuang gara-gara gesekan. Coba bayangin dilema ini di mesin yang super rumit kayak mesin jet, atau bahkan di sepeda Anda deh, di sistem gearnya itu. Di mana ya titik paling pasnya? Pertanyaan bagus itu, bikin mikir ya. Oke deh, selamat merenung kalau gitu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.